Ya, ini sebelum Nabi diutus menjadi Rasulullah, itu anaknya Abu Lahab ada yang namanya Utbah, ada yang namanya Utaibah. Utbah nikahnya sama putri Rasulullah bernama Ruqayyah. Utaibah nikahnya bersama Rasulullah, putri Rasulullah bernama Ummu Kulsum. Jadi orang Arab itu biasa antara ponakan kawin dengan ponakan. Utbah anaknya Abu Lahab kawin sama Ruqayyah, Utaibah kawin sama Ummu Kulsum. Dua-duanya putri, kedua-duanya putri Rasulullah. Begitu turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, marahlah ini Abu Lahab. Kenapa? Namanya dihina langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka kedua tangan dari Abu Lahab. Begitu dia dengar itu Abu Lahab, surat Al-Lahab turun, dia bilang sama anaknya, Utbah, Utaibah, saya minta sekarang ceraikan itu putri Rasulullah SAW. Jadi disuruh cerai. Bapaknya kagak senang dengan Rasulullah, putrinya disuruh cerai. Yang parah adalah Utaibah. Yang parah adalah Utaibah. Utaibah itu saking keselnya, dia datang ke rumah Rasulullah. Dia bilang di hadapan Rasulullah, ya Muhammad, aku ceraikan putrimu yang namanya Ummu Kulsum. Bukan hanya menceraikan di depan mertuanya langsung, itu Utaibah di hadapan Rasulullah mengeluarkan air liurnya. Wih, bukan main sedihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya diceraiin, Ruqayyah diceraikan, Ummi Kulsum diceraikan, hanya gara-gara Allah menurunkan surat Al-Lahab. Akhirnya karena memerah muka Rasulullah, tak kuat menahan emosi, keluarlah lafaz. Ya, Rasulullah bukan sembarang manusia, Bu. Keluarlah kata-kata sumpahnya Rasulullah kepada Utaibah yang telah menghina putrinya Ummu Kulsum. Sallallahu alaika kilaban min kilabillah. Apa ucapan Rasulullah? Wahai Utaibah, semoga Allah menguasai dirimu dari tentara-tentara anjing dan serigala. Nabi cuma ngomong begitu. Sallallahu alaika kilaban min kilabillah. Semoga engkau dikuasai oleh hewan-hewan. Ya. Disebut kalb, anjing. Karena kenapa? Karena yang namanya asad itu masuk dalam kategori anjing. Itu baru dengar gitu, Bu, Utaibah langsung lapor kepada bapaknya. Bapak, ayahanda, ya, bagaimana tadi? Sudah ceraikan si Ummu Kulsum? Sudah, katanya. Bahkan tadi itu mertua saya yang namanya Muhammad, itu saya ludahkan. Wahai ayahanda, cuman saya bingung. Apa yang dikatakan Muhammad? Semoga Allah mengirimkan engkau anjing dari anjing-anjing yang akan menghinamu. Itu Abu Lahab begitu dengar begitu, Bu, itu dia tahu itu ucapannya Muhammad pasti akan terjadi. Begitu dia pergi ke Syam buat berdagang, dia bilang sama teman-temannya, hati-hati wahai teman-temanku, ini aku punya anak Utaibah ikut berdagang. Kita pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Namun hati-hati, aku sudah wanti-wanti. Muhammad pernah menyatakan bahwasanya anakku akan dimakan singa. Muhammad telah menyatakan bahwasanya anakku akan dimakan singa. Dijaga, Pak. Begitu pergi, itu Utaibah, ya, ditaruh di tengah, dikelilingin itu sama teman-temannya Abu Lahab di tengah padang pasir.
Kata Abu Lahab, jangan di tengah, di atas. Ditumpukin itu kain-kain, selendang-selendang, baju-baju, ditumpuk sampai ke atas. Supaya kenapa? Utaibah aman di atas. Nah, sahabat-sahabat Abu Lahab ingin menjaga Utaibah, itu tidur di mengelilingi supaya aman. Karena kenapa? Karena sebelum malam datang, ada seorang pendeta Yahudi bilang, hati-hati, hati-hati, daerah sini banyak harimaunya, hati-hati, di sini banyak singanya. Langsung Abu Lahab teringat, oh, ini yang aku khawatirkan. Muhammad itu bukan sembarang orang. Apapun yang dia ucapkan pasti akan terjadi. Tidurlah. Ya Allah, benar ada lebih dari 10 harimau dan singa mengelilingi itu putaran Utaibah. Bagaimana bisa naik ke atas? Itu Allah yang ngatur. Ya, 10 itu masing-masing 9 adalah mengoyak-ngoyak sahabat-sahabat dan temannya Abu Lahab yang mengelilinginya, dan yang satu dia lari ke belakang terus dia melompat. Lompatannya itu mampu ke atas tempat gundukan kasurnya dari Utaibah, pas dikenakan palanya. Sallallahu alaika kilaban min kilabillah. Semoga Allah akan mendatangkan kepada kamu singa ataupun harimau yang memangsa jasadmu.